Ada truk pickup yang kehilangan nilai begitu cepat sehingga jika Anda berkedip saat keluar dari dealer, nilainya sudah lebih rendah daripada tangki bahan bakar penuh yang dibawanya. Ini adalah terjun bebas finansial. Pada tahun 2026, pasar menghukum model dengan teknologi eksperimental dan harga yang digelembungkan dengan sangat kejam. Hari ini kami mengungkap 13 pickup yang menguapkan tabungan pemiliknya. Pastikan untuk melihat dua posisi terakhir, karena penurunan nilainya adalah yang paling katastrofik dalam dekade ini. Mari kita mulai. Truk nomor 13, Jeep Gladiator. Pada tahun 2024, harga jual rata-rata sebuah Gladiator adalah $46.890. Para pemilik menderita penurunan sebesar 34% hanya dalam 2 tahun. Dan ini adalah kasus klasik dari sebuah merek yang menciptakan masalahnya sendiri. Stellantis membanjiri pasar dengan Gladiator. Terlalu banyak truk, terlalu sedikit pembeli. Jadi Jeep mulai menawarkan diskon besar-besaran untuk menyingkirkan mereka di dealer mereka. Kita berbicara tentang diskon hingga $20.000 dari harga jual yang direkomendasikan untuk kendaraan baru, yang terdengar luar biasa jika Anda membeli hari ini. Tetapi jika Anda sudah memilikinya, hal itu telah secara drastis mengurangi nilai kendaraan bekas Anda dalam semalam. Pikirkan seperti ini. Jika sebuah Gladiator 2026 yang benar-benar baru ada di dealer seharga $39.000 setelah diskon, menurut Anda berapa nilai milik Anda yang bekas? Dan itulah tepatnya jebakan di mana para pemilik saat ini terjebak. Gladiator selalu menjadi produk khusus. Ini menyenangkan, memiliki keunggulan sebagai atap terbuka dengan pintu yang dapat dilepas dan kemampuan off-road yang hebat. Tetapi sebagai truk pickup, ia tidak menarik beban sebaik Tacoma. Suspensinya kaku, konsumsi bahan bakarnya tinggi. Oleh karena itu, ketika situasi ekonomi menjadi sulit, truk mainan yang paling menyenangkan adalah yang pertama kali dibuang oleh pembeli di pasar barang bekas. Gladiator sangat cocok untuk petualangan akhir pekan, tetapi ketika Anda membutuhkan alat kerja harian, ia tidak memenuhi standar. Dan pasar mengetahuinya, itulah sebabnya nilainya jatuh begitu cepat. Truk nomor 12, GMC Sierra EV. Pada tahun 2024, truk-truk ini dijual dengan harga rata-rata $97.380 dengan penurunan sebesar 36% dalam 2 tahun. Para pemilik telah kehilangan sekitar $35.000 dari nilai truk yang mereka beli baru. Berhenti dan pikirkan itu sejenak. Truk-truk ini diluncurkan dengan harga mendekati $90.000 untuk versi dasar Denali Edition 1, dan sekarang mereka berada di pasar barang bekas dengan harga yang nyaris melampaui harga truk bensin dengan perlengkapan lengkap. Itu benar-benar tamparan realitas. Sierra EV dan Silverado EV berbagi platform Ultium dari GM, dan platform tersebut telah memiliki bagian masalahnya sendiri. Pemberitahuan penarikan telah dikeluarkan karena kemungkinan hilangnya tenaga dari unit kontrol dan kegagalan perangkat lunak yang menyebabkan malfungsi lampu peringatan kontrol stabilitas. Tidak memberikan banyak kepercayaan diri ketika Anda mencari truk listrik bekas yang masih berharga mendekati 6 digit. Dan kemudian GMC memperburuk keadaan bagi pemilik yang ada dengan meluncurkan versi yang lebih murah di kisaran $60.000 yang pada dasarnya mengurangi nilai jual kembali dari semua model pertama Denali tersebut. Mengapa pembeli kendaraan bekas akan membayar $80.000 untuk truk Anda ketika dia bisa mendapatkan yang baru dengan uang yang lebih sedikit? Itulah jebakan yang dialami banyak pembeli pertama, Sierra EV. GM terburu-buru meluncurkan platform ini untuk memenuhi tekanan regulasi, dan masalah di dunia nyata tidak butuh waktu lama untuk muncul. Truk nomor 11, GMC Hummer EV Pickup. Penurunan 36% yang sama, tetapi harga jual rata-rata pada tahun 2024 adalah $104.180. Itu berarti para pemilik telah kehilangan sekitar $37.500 dalam 2 tahun dengan truk yang mereka beli baru. Itu adalah angka yang mencengangkan. Ada pemilik yang membayar $120.000 untuk Hummer EV mereka di awal tahun 2024. Dan pada akhir tahun 2025, nilainya berkisar $83.000. Hampir $40.000 hilang. Inilah masalahnya.
Hummer EV selalu lebih merupakan kendaraan untuk menarik perhatian daripada truk yang praktis. Ia sangat besar, berat, dan sangat tidak efisien bahkan untuk kendaraan listrik. Ketika kebaruannya memudar dan para spekulan menghilang, permintaan nyata tidak cukup untuk mempertahankan harga tersebut. Dan kemudian ada kecemasan tentang baterai. Seorang pembeli yang melihat truk listrik bekas seharga $100.000 segera berpikir, apa yang akan terjadi ketika baterai harus diganti? Dan saat ini, itu bukan jawaban yang murah. Pertanyaan sederhana itu menjaga penawaran tetap rendah secara umum. Opsi berbiaya tinggi seperti cat khusus atau velg serat karbon, elemen yang menambah $10.000 atau lebih saat baru, praktis tidak memiliki nilai di pasar barang bekas. Jadi para pemilik menanggung biaya tersebut sepenuhnya. Hummer EV menarik perhatian, tetapi sekarang ia juga merupakan lubang uang tanpa dasar. Truk nomor 10, Tesla Cybertruck. Penurunan sebesar 36% dalam 2 tahun. Pada tahun 2024, harga jual rata-rata adalah $94.485. Itu berarti kerugian nilai sekitar $34.000. Dan bagi banyak pembeli pertama, situasinya bahkan lebih buruk. Pada tahun 2025, Cybertruck mengalami penurunan penjualan terbesar dari kendaraan listrik manapun di Amerika Serikat. Unit yang terjual turun hampir setengahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan itu menjelaskan semuanya. Begitu Tesla menghabiskan basis penggemar setianya, mereka harus mencoba memenangkan pembeli truk biasa. Dan pembeli truk biasa tidak terkesan. Rangka baja tahan karat terdengar bagus sampai Anda terbiasa dengannya. Sidik jari di mana-mana, kotoran jalanan yang hampir mustahil dibersihkan. Dan jika kendaraan membutuhkan perbaikan suatu saat nanti, perusahaan asuransi sudah tahu berapa biayanya. Oleh karena itu, premi Cybertruck secara signifikan lebih tinggi daripada truk tradisional. Jika kita menambahkan laporan awal tentang masalah pada kemudi, kita memiliki truk yang telah kehilangan kebaruannya, tidak menemukan target pasarnya, dan jatuh dengan cepat di pasar barang bekas. Cybertruck lebih merupakan sebuah pernyataan daripada sebuah alat, dan pasar menghukumnya karena hal itu. Truk nomor 9, Nissan Titan XD. Pada tahun 2024, harga jual rata-rata adalah $65.127. Dengan penurunan 41% dalam 2 tahun, para pemilik telah kehilangan lebih dari $26.700. Dan sejujurnya, ini hampir terasa menyedihkan. Titan XD selalu terjebak di area tak bertuan. Seharusnya ini menjadi truk semi berat, lebih mampu daripada truk setengah ton biasa, tetapi tidak sepenuhnya masuk kategori tugas berat. Masalahnya adalah, pasar tidak pernah benar-benar menerima konsep tersebut. Ia tidak bisa benar-benar bersaing dengan F250 atau Ram 2500 dalam pekerjaan berat, dan terlalu besar serta tidak efisien untuk menjadi kendaraan yang menarik untuk penggunaan harian bagi orang yang hanya menarik beban sesekali. Ia adalah anak tengah di dunia truk, dan pasar tidak pernah memaafkannya. Dan kemudian Nissan meresmikannya, seluruh lini Titan akan dihentikan. Dan dalam dunia truk, tidak ada yang membuat nilai jual kembali merosot lebih cepat daripada hilangnya model tersebut. Begitu pembeli mengetahui hal itu, muncul kekhawatiran tentang ketersediaan suku cadang. Dukungan dealer menjadi tanda tanya, dan permintaan merosot. Para pemilik juga menunjukkan masalah nyata selama bertahun-tahun. Masalah karat, panel bodi yang tipis, interior yang terlihat kuno bahkan pada tahun 2024. Mesin V8 berkapasitas 5.6 liter secara umum solid. Itu bukan masalahnya. Tetapi Nissan tidak bisa menjaga sisa truk tersebut tetap kompetitif. Truk nomor 8, Ram 1500. Pada tahun 2024, harga jual rata-rata adalah $65.514. Dengan penurunan nilai 47% dalam 2 tahun, para pemilik telah kehilangan lebih dari $30.800 pada salah satu truk terlaris di Amerika Serikat. Itu adalah angka yang mengesankan. Dan apa yang terjadi? Beberapa hal terjadi bersamaan, dan sebagian besar bermuara pada tema yang sama, yaitu mendorong teknologi baru sebelum siap. Ram menghentikan mesin Hemi V8. Mesin 5.7 liter itu memiliki kelompok pengikut yang sangat setia. Pembeli truk menyukainya, mempercayainya,
dan tahu apa yang bisa ditanggungnya selama lebih dari 200.000 mil. Ram menggantinya dengan mesin Hurricane 6 silinder segaris dengan turbocharger ganda yang di atas kertas menghasilkan lebih banyak tenaga, tetapi pasar menjadi panik. Laporan-laporan awal tidak membantu. Terlihat kebocoran oli selama 1.500 km pertama, kegagalan pada modul katup pendingin. Masalah keandalan awal segera menakuti pembeli kendaraan bekas. Dan kemudian ada arsitektur listrik baru Ram. Mereka menyebutnya Atlantis. Dan para pemilik mulai melaporkan bahwa odometer berkedip, lampu peringatan kantong udara menyala secara acak, kegagalan pada sistem SOS, dan truk yang mati setelah berhenti hanya beberapa hari. Seorang pemilik memposting bahwa Ram miliknya telah berada di bengkel selama 6 minggu untuk penggantian modul kontrol mesin tanpa ada solusi yang terlihat. Inilah yang terjadi ketika mesin baru dan platform listrik yang benar-benar baru diluncurkan ke pasar secara terburu-buru dan bersamaan. Truk nomor 7, Ford F-150 Lightning. Pada tahun 2024, harga jual rata-rata adalah $74.558 dengan penurunan sebesar 48% hanya dalam 2 tahun. Para pemilik telah kehilangan sekitar $35.800 pada sebuah truk yang seharusnya mewakili masa depan pekerjaan. Kekalahan ini terasa menyakitkan dengan cara yang berbeda, karena peluncuran Lightning menghasilkan begitu banyak ekspektasi nyata. Ford mengambil mereknya yang paling ikonik dan mempertaruhkan segalanya pada listrik. Dan untuk sesaat sepertinya itu akan berhasil, tetapi ketika Anda mencoba menggunakannya sebagai F-150 asli, masalah menumpuk dengan cepat. Jarak tempuh berkurang antara 50 hingga 60% saat menarik beban mendekati kapasitas nominalnya. Jadi, sebuah truk yang dirancang untuk menarik 10.000 pon hanya bisa menempuh jarak antara 80 hingga 100 mil sebelum perlu diisi daya kembali. Bagi pemilik truk kerja, itu bukan truk kerja, itu adalah risiko. Apa yang dulunya merupakan pekerjaan sederhana berubah menjadi teka-teki logistik di sekitar tempat pengisian daya. Pasar memposisikan ulang Lightning bukan sebagai truk kerja, melainkan sebagai kendaraan perjalanan harian dengan bak kargo. Dan pasar barang bekas membayar jauh lebih rendah untuk itu. Jika daftar awal ini sudah tampak brutal bagi Anda, bersiaplah karena apa yang akan datang bahkan lebih buruk. Kita memasuki wilayah di mana depresiasi tidak hanya menyakitkan, tetapi menghancurkan Anda secara finansial. Truk-truk berikut telah kehilangan lebih dari setengah nilainya, dan dalam beberapa kasus para pemilik melihat bagaimana investasi 6 digit mereka berubah menjadi kerugian historis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, mereka adalah keluarga yang bertaruh pada teknologi baru dan membayar harga tertinggi. Mari kita lanjut dengan 6 yang terburuk. Truk nomor 6, Chevrolet Silverado EV. Pada tahun 2024, harga jual rata-rata adalah $82.832 dengan penurunan sebesar 55% dalam 2 tahun. Para pemilik telah kehilangan lebih dari $45.500. Lebih dari setengah nilai truk telah lenyap. Beberapa versi dari model ini melebihi $100.000 pada saat peluncurannya, dan kehilangan lebih dari setengahnya dalam sekitar 2 tahun bukan sekadar depresiasi yang buruk, itu adalah sesuatu yang historis. Silverado EV berbagi platform Ultium dari GM dengan Sierra EV, sehingga membawa semua masalah yang sama akibat penarikan dari pasar, tetapi juga memiliki masalah unik tambahan sendiri. GM menghapus sepenuhnya Apple CarPlay dan Android Auto. Tidak ada pencerminan layar ponsel pintar sama sekali. Sebaliknya, mereka memaksakan sistem kepemilikan berbasis Google dan kemudian mulai mengenakan biaya bulanan hanya untuk menggunakannya secara penuh. $15 sebulan untuk akses aplikasi dasar, $25 sebulan untuk Super Cruise. Fitur yang dulunya standar atau disertakan secara gratis melalui telepon sekarang datang dengan langganan berulang pada truk yang sudah berharga hampir 6 digit. Bagi pembeli barang bekas, itu adalah tanda peringatan segera. Anda tidak hanya membeli truk, Anda mewarisi tagihan bulanan hanya untuk mengakses fitur yang seharusnya dimiliki truk tersebut. Dan yang terpenting, antusiasme terhadap kendaraan listrik telah memudar. Tidak ada yang menginginkan truk kerja listrik yang jarak tempuhnya habis segera setelah suhu turun atau saat derek dipasang. Hasilnya, truk pickup yang paling terdepresiasi di pasar saat ini.
Truk nomor 5, Rivian R1T. Startup listrik yang menjanjikan ini telah menjadi pelajaran brutal tentang risiko adopsi awal teknologi. Dengan harga peluncuran melebihi $80.000 dalam konfigurasi populer, jatuhnya nilai dalam 2 tahun pertama sangatlah cepat. Dan masalahnya bukan pada kualitas truk itu sendiri. Rivian melakukan persis seperti yang dilakukan GM, memotong harga model baru untuk mendorong penjualan, yang menghancurkan nilai bekas dalam semalam. R1 memiliki keunggulan nyata untuk petualangan, mode tank yang memungkinkan putaran radius 0, suspensi yang dapat disesuaikan yang dapat naik atau turun sesuai medan, dan kemampuan off-road yang benar-benar mengesankan. Tetapi sebagai truk kerja, ia memiliki keterbatasan serius. Bak kargo pendek, kapasitas derek terbatas dibandingkan dengan diesel tradisional, dan jaringan pengisian daya Rivian, meskipun inovatif, masih terus berkembang, meninggalkan pemilik di daerah pedesaan dengan kecemasan jarak tempuh yang konstan. Selain itu, perbaikan memerlukan teknisi spesialis yang langka di luar kota besar, dan biaya layanan bisa sangat tinggi setelah garansi berakhir. Para pemilik dari lot pertama menanggung semua depresiasi karena menjadi kelinci percobaan teknologi. Apa yang membuat ini sangat menyakitkan adalah bahwa Rivian sebagai perusahaan memiliki potensi nyata. Tekniknya solid, desainnya inovatif, dan pengalaman berkendara saat semuanya berfungsi benar-benar mengesankan. Tetapi meluncur lebih awal berarti pembeli pertama mensubsidi pembelajaran perusahaan. Setiap pembaruan perangkat lunak, setiap peningkatan perangkat keras pada model baru, membuat unit sebelumnya bernilai lebih rendah. Dan tidak seperti Tesla yang memiliki jaringan mapan, Rivian masih membangun infrastrukturnya yang menambah ketidakpastian pada nilai jangka panjang. Truk nomor 4, Ford Ranger. Sebuah depresiasi yang mengejutkan untuk sebuah truk ukuran sedang yang secara teori seharusnya mempertahankan nilainya dengan cukup baik. Harga awal tampak masuk akal dibandingkan dengan pesaing, tetapi masalahnya adalah Ford salah memposisikan Ranger sejak awal. Ia tidak cukup ekonomis untuk bersaing dengan Maverick yang mencuri pembeli yang sadar akan harga, dan tidak cukup mumpuni untuk menantang Tacoma atau Colorado secara serius dalam hal kemampuan off-road dan keandalan yang dirasakan. Ia terjebak di tengah tanpa identitas yang jelas. Mesin 2.3 liter EcoBoost memiliki masalah terdokumentasi yang menakuti pembeli mobil bekas. Konsumsi bahan bakarnya mengecewakan untuk sebuah mesin 4 silinder turbo, dan keandalan tahun-tahun awal model ini dipertanyakan. Interiornya terasa kuno dibandingkan dengan pesaing yang telah dimodernisasi. Teknologinya tertinggal dibandingkan dengan apa yang ditawarkan produsen lain. Dan Ford tampaknya tidak berinvestasi dalam pembaruan yang signifikan, yang merupakan sinyal bagi pasar bahwa ini bukan prioritas jangka panjang. Nilai jual kembali mencerminkan semua ketidakpastian tentang masa depan model ini. Selain itu, Ford jelas memprioritaskan F-150 dan Maverick dalam strategi produknya, membiarkan Ranger dalam ketidakpastian strategis. Dealer mengetahuinya, pembeli merasakannya, dan pasar mobil bekas mencerminkannya dalam harga. Ketika sebuah produsen tidak sepenuhnya berkomitmen pada sebuah model, nilai jual kembali menderita karena tidak ada yang ingin terjebak dengan kendaraan yang bisa dihentikan kapan saja. Kurangnya pembaruan signifikan dari tahun ke tahun mengonfirmasi bahwa Ranger bukan prioritas, dan itu diterjemahkan langsung menjadi depresiasi yang dipercepat yang menghukum pemilik saat ini. Truk nomor 3, Chevrolet Colorado ZR2. Sebuah truk off-road premium yang kehilangan nilai dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Harga barunya dengan mudah melampaui $50.000 dalam konfigurasi populer, dan sekarang nilai bekasnya jatuh di bawah $35.000 hanya dalam 2 tahun. Masalahnya adalah terdapat pasar yang sangat khusus untuk truk ukuran sedang yang sangat mumpuni, tetapi juga sangat mahal. Sebagian besar pembeli tidak membutuhkan kemampuan yang ditawarkan ZR2. Mereka membayar premi yang signifikan untuk fitur-fitur yang mungkin tidak akan pernah mereka gunakan. Suspensi multimatic memang mengesankan di atas kertas, tetapi mahal untuk dirawat ketika terjadi kerusakan, dan peredam kejut khusus sangat mahal untuk diganti. Mesin 2.7 liter turbo 4 silinder tidak memberikan banyak kepercayaan pada pembeli mobil bekas yang lebih memilih V6 yang teruji atau mesin diesel.
Konsumsi bahan bakarnya tinggi untuk ukuran truk tersebut, dan ketika Anda melihat pesaingnya, Tacoma TR The Pro mempertahankan nilainya jauh lebih baik karena merek Toyota identik dengan keandalan off-road. Chevrolet berjuang keras untuk meyakinkan pembeli mobil bekas bahwa ZR2 layak mendapatkan harga premi yang diminta. Masalah mendasarnya adalah Chevrolet meminta harga truk ukuran penuh untuk truk ukuran sedang. Seorang pembeli dengan uang $50.000 dapat memperoleh Silverado Trail Boss atau bahkan mendekati F-150 Raptor bekas. Keduanya dengan kemampuan lebih besar, ruang lebih luas, dan retensi nilai yang lebih teruji. ZR2 adalah truk yang luar biasa untuk penggunaan yang sangat spesifik, tetapi ceruk itu sangat kecil, sehingga tidak ada cukup pembeli yang bersedia membayar premi di pasar barang bekas. Penggemar off-road yang serius lebih memilih untuk memodifikasi truk yang lebih murah. Truk nomor 2, Ram 1500 TRX. Truk super bertenaga 702 kuda ini kehilangan nilai dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dengan harga baru untuk V8 dengan supercharger yang melampaui $90.000, nilai bekasnya sekarang berada di kisaran $55.000 hingga $60.000 hanya 2 tahun kemudian. Itu adalah kerugian lebih dari $30.000 hingga $35.000. TRX adalah korban dari kelebihannya sendiri. Mesin 6.2 liter dengan supercharger memang luar biasa, tetapi mengonsumsi bensin dengan sangat rakus. Konsumsinya bisa serendah 5 km per liter pada gaya berkendara agresif. Untuk sebuah truk seharga $90.000, mengoperasikannya setiap hari secara finansial sangat memberatkan. Perawatan khusus tidaklah murah. Penggantian oli, filter, dan busi memakan biaya besar dibandingkan dengan Ram biasa. Ban khusus ukuran 35 inci berharga lebih dari $2.000 per set dan mungkin hanya bertahan 20.000 km dengan gaya berkendara yang antusias. Asuransinya jauh lebih mahal daripada Ram 1500 biasa. TRX lebih merupakan mainan akhir pekan daripada alat kerja, dan ketika ekonomi sulit, mainan mahal adalah yang pertama kali dilepaskan. Pembeli mobil bekas menginginkan kemampuan tanpa biaya operasional yang selangit, dan fakta bahwa Ram menghentikan TRX juga berdampak pada nilai masa depan. Truk nomor 1, Lordstown Endurance. Dan kita sampai pada yang terburuk dari semuanya, truk kerja listrik yang tidak pernah lepas landas. Lordstown Motors bangkrut, meninggalkan para pemiliknya terdampar sepenuhnya. Produksi yang terbatas berarti nilai jual kembali secara praktis adalah nol. Pemilik yang beruntung menerima sebagian kecil dari apa yang mereka bayar, tetapi sebagian besar sama sekali tidak bisa menjual truk mereka. Siapa yang akan membeli truk listrik dari merek yang sudah tidak ada lagi? Suku cadang tidak tersedia, layanan tidak mungkin dilakukan, dan pembaruan perangkat lunak tidak akan pernah datang. Ini adalah pelajaran brutal tentang risiko adopsi awal pada startup otomotif. Endurance memiliki spesifikasi yang menjanjikan di atas kertas, motor pada roda untuk penggerak semua roda yang sesungguhnya, desain kokoh yang dipikirkan untuk pekerjaan komersial, tetapi eksekusinya penuh dengan masalah sejak hari pertama. Masalah produksi, masalah kualitas, masalah keuangan yang tidak pernah terselesaikan. Perusahaan tidak pernah bisa meningkatkan produksi ke tingkat yang layak. Investor kehilangan kepercayaan dan dana habis. Para pemilik ditinggalkan dengan truk yang menjadi beban mati. Ini adalah depresiasi terburuk yang mungkin terjadi. Turun dari $50.000 atau lebih menjadi nol secara esensial. Ini adalah kisah peringatan tentang risiko membeli unit pertama dari produsen yang belum teruji. Bahkan perusahaan otomotif besar pun berjuang dengan kendaraan listrik, sedangkan startup menghadapi tantangan monumental yang sebagian besar tidak dapat diatasi. Itulah 13 truk dengan depresiasi terburuk di pasar. Polanya jelas, teknologi yang belum teruji diluncurkan secara prematur, harga awal yang sama sekali tidak berkelanjutan, dan produsen memotong harga pada model baru yang menghancurkan nilai mobil bekas. Transisi ke kendaraan listrik jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan siapapun, dan pembeli truk tradisional tetap skeptis terhadap teknologi yang belum teruji pada alat kerja. Pentingnya melakukan riset sebelum membeli tidak pernah sejelas ini, terutama jika menyangkut unit pertama dari model yang benar-benar baru.
Membayar premi untuk teknologi eksperimental dapat merugikan Anda puluhan ribu dalam bentuk depresiasi. Terkadang lebih baik menunggu generasi kedua atau ketiga ketika masalah telah diselesaikan dan harga telah stabil.